Real Madrid berhasil membekuk AC Milan dalam Tur Amerika Serikat. Marcel Sabitzer memilih merapat ke Dortmund usai tak dipermanenkan MU. Liverpool banyak mendapatkan hal positif selama di Jerman. Bonucci sudah pasrah nasibnya di Juventus. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Real Madrid tampil tangguh untuk membalikan kedudukan dan membekuk AC Milan dalam laga uji coba pramusim 2023 pada hari Senin 24 Juli 2023 pagi hari waktu Indonesia Barat. Kali ini kedua tim bertemu di laga pramusim dalam Tur Amerika Serikat. Pertandingan dimainkan di Rose Bowl Stadium, California. Meski performa kedua tim belum maksimal, pertandingan tetap berjalan seru. Milan sempat unggul 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Fikayo Tomori pada menit 25 dan Luka Romero pada menit 42. Mesin Madrid baru panas di babak kedua. Eril comeback dengan 3 gol lewat brace Federico Valverde pada menit 57 dan menit 59 dan aksi Vinicius Junior pada menit 84. Pertandingan berjalan dengan tempo sedang sejak awal laga. Kedua tim tidak begitu intens menerapkan tekanan. Baru setelah 15 menit tempo sedikit meningkat. AC Milan mencetak 2 gol terlebih dahulu untuk menungguli tim lawan. Skor 0-2 bertahan hingga turun minum. Madrid sebenarnya mendapatkan cukup banyak peluang, tapi mereka tidak bisa menemukan sentuhan akhir yang pas. Babak kedua, Madrid coba meningkatkan intensitas serangan dan berhasil mengejutkan Milan dengan cepat. Skor 2-2 tampaknya akan jadi akhir ideal bagi kedua tim di laga ini, tapi Madrid masih belum selesai. Vinicius Junior lantas mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-84. Mauricio Pochettino menilai Nicolas Jackson tak sekedar ujung tombak untuk Chelsea. Mobilitasnya membuatnya seolah bermain di banyak posisi. Chelsea mendatangkan Nicolas Jackson dari Villarreal musim panas ini. Pemain 21 tahun ini ditebus The Blues dari kapal selam kuning seharga 32 juta pound. Jackson telah tampil bersama Chelsea di 2 laga uji menghadapi Wrexham dan Brighton and Hove Albion. Pada 2 laga ini, penyerang asal Senegal ini tampil apik bersama Chelsea meraih kemenangan. Jackson bikin 1 assist saat Chelsea mengalahkan Wrexham 5-0. Ia semakin mencuri perhatian kala si biru mengalahkan Brighton 4-3. Jackson berhasil mencatatkan gol debutnya bersama Chelsea dan mengemas 2 assist. Berkaca pada penampilannya di 2 laga di atas, Jackson tak sekedar tipe penyerang yang menunggu umpan matang. Ia aktif bergerak dan juga pandai mengkreasi peluang untuk rekan-rekannya. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino mengakui bahwa Jackson tak sekedar jadi ujung tombak di 2 laga tersebut. Pria asal Argentina ini menilai Jackson seakan bermain di banyak posisi karena mobilitasnya. Hal tersebut membuat Pochettino kagum. Ia yakin Jackson akan terus berkembang bersama Chelsea. Untuk keadaan di 2 pertandingan ini, kami menggunakan dia sebagai striker. Tapi dia bisa bermain seperti gelandang serang, seperti nomor 10, seperti nomor 8, atau di sayap juga, ujar Pochettino dikutip dari Football London. Ini tentang dinamika dan imajinasi tim dan tentu saja kombinasi antara rekan satu tim. Tapi dia pemain yang fantastis dan dia berkembang setiap hari, jelasnya. Marcel Sabitzer merapat ke Borussia Dortmund usai tak dipermanenkan statusnya oleh Manchester United.
Transfer gelandang Bayern Munich itu akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Diberitakan Sky Sport Deutschland, Sabitzer akan dikontrak hingga 2027 mendatang. Biaya transfer pemain 29 tahun itu mencapai 19 juta euro jika seluruh potensi bonusnya terpenuhi. Sabitzer telah tiba di Dortmund untuk bersiap menjalani tes medis. Ia rencananya akan diikut sertakan dalam tur pramusim Dortmund ke Amerika Serikat, sehingga peresmian kontraknya diperkirakan sebelum itu. Sabitzer bergabung dengan Bayern sejak 2021, namun sejak pertengahan musim lalu dipinjamkan ke MU. Di bawah asuhan Ten Hag, ia menyumbang 3 gol dalam 18 penampilan di seluruh ajang, serta membantu Setan Merah memenangi Piala Liga Inggris. Namun MU memilih tak menembusnya secara permanen dan memulangkannya ke Bayern. Sabitzer yang tak menjadi pilihan utama di skuad Die Roten akhirnya memilih pindah ke Dortmund demi mengisi kekosongan lini tengah usai ditinggal Jude Bellingham dan Mahmoud Dahoud di musim panas ini. Sabitzer merupakan pemain andalan timnas Austria. Ia sudah mencatat 71 caps dan mencetak 14 untuk negaranya, serta tampil di ajang Piala Eropa 2016 dan 2020. Sabitzer tampaknya bukan pemain terakhir yang akan meninggalkan Bayern. Sadio Mane saat ini sedang gencar dirumorkan akan pindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al Nassr. Al Hilal tidak main-main untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Kontrak fantastis sudah disiapkan termasuk uang transfer senilai 300 juta euro. Masa depan Mbappe memang lagi spekulasi setelah Paris Saint-Germain tidak membawanya dalam skuad yang terbang ke Jepang untuk laga pramusim. Manajemen PSG kesal karena Mbappe dianggap sudah melakukan perjanjian pra-kontrak dengan Madrid. Perjanjian itu berupa Mbappe akan bertahan hingga kontraknya habis di PSG untuk pindah cuma-cuma ke Madrid tahun depan. Itulah mengapa PSG memutuskan menjual Mbappe musim panas ini. Ada 5 klub dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke PSG yang bersedia melepasnya minimal di angka 150 juta euro sama dengan biaya kepindahannya dari AS Monaco 6 tahun lalu. Tapi Al Hilal yang rupanya serius mengajukan tawaran, dikutip ahli transfer Fabrizio Romano, klub Arab Saudi itu sudah mengajukan tawaran 300 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah untuk memboyong Mbappe lewat sebuah surat resmi dari Riyadh Sabtu 22 Juli kemarin. Tentu saja nominal itu akan menjadikan Mbappe sebagai pemain termahal dunia, mengalahkan rekor 220 juta euro milik Neymar saat dibeli PSG tahun 2017. Di dalam surat penawaran itu berisikan detail-detail transfer Mbappe. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi disebut akan menghubungi pihak Mbappe secara langsung agar si pemain mau menerima tawaran Al Hilal itu, sebab Al Hilal juga menjanjikan kontrak luar biasa untuk Mbappe. Pemain asal Prancis itu akan dikontrak 2 tahun dengan nilai 700 juta euro atau sekitar 11,6 triliun rupiah per tahun. Bahkan Mbappe diberikan klausul khusus untuk pindah ke Real Madrid tahun depan. Jika menolak dijual, maka Mbappe akan diasingkan dari skuad utama selama semusim penuh yang akan berdampak buruk untuk karirnya. Apalagi ada Euro 2024 menunggunya tahun depan. Al Nassr mengincar jasa Sadio Mane pada bursa musim panas 2023.
The Global Club sudah menyiapkan bayaran fantastis buat bumper Senegal tersebut. Mane kabarnya masuk daftar jual Bayern Munich. Die Roten tidak puas dengan performa ex-Liverpool itu sejak dibeli pada 2022. Pada musim debutnya di Bayern, Mane cuma bisa mencetak 7 gol dalam 25 pertandingan Bundesliga. Dia juga sempat menonjok rekan setimnya, Leroy Sané, usai kekalahan dari Manchester City di Liga Champions. Al Nassr mencoba mengambil kesempatan dari situasi Sadio Mane di Bayern Munich. Klub Arab Saudi itu tertarik memboyong Mane sebagai penggawa anyar mereka. Direktur olahraga Al Nassr Goran Vucevic sudah bertemu perwakilan Mane di Portugal. Kedua pihak membahas potensi transfer sang pemain musim panas ini. Tidak hanya itu, Al Nassr juga telah mengajukan permintaan ke Player Acquisition Center of Excellence di Kementerian Olahraga Arab Saudi untuk membiayai Mane. Biaya transfer Mane diperkirakan mencapai 40 juta euro atau sekitar 666 miliar rupiah. Al Nassr juga bersedia mengiming-imingi Mane dengan gaji besar. Melansir Sportpedia, Al Nassr bakal memberi upah penyerang 31 tahun itu sebesar 40 juta euro atau sekitar 666 miliar rupiah per tahun. Mane akan langsung menjadi starter apabila setuju bergabung ke Al Nassr. Dia diplot menggantikan Abdurrahman Garib di sayap kiri dan bakal menemani Cristiano Ronaldo. CR7 diklaim yang merekomendasikan Sadio Mane ke Al Nassr. Kedua pemain itu punya hubungan baik dan sama-sama pernah berkarir di Premier League. Manchester United diyakini tak akan mendapatkan Rasmus Højlund dari Atalanta dengan harga murah. Hal itu yang dilaporkan oleh media Italia. MU membutuhkan tenaga baru di lini serang. Beberapa nama sudah masuk radar setan merah, Harry Kane, Victor Osimhen, dan Højlund yang dikabarkan akan dibeli MU. Nama terakhir bahkan disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan MU. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, mengkonfirmasi bahwa belum ada tawaran yang masuk untuk Højlund. Dia juga belum membahas transfer dengan pemain asal Denmark itu. Højlund masih terikat kontrak cukup lama dengan Atalanta, yakni sampai Juni 2027. Oleh karena itu, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Atalanta baru akan melepas Højlund jika dibayar seharga 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Selain MU, Højlund juga diminati oleh Paris Saint-Germain, tapi pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menegaskan bahwa Højlund lebih suka bergabung dengan MU dibandingkan Les Parisiens. Pada musim panas ini, MU sudah mendatangkan dua pemain, yaitu Andre Onana yang akan menggantikan David De Gea di sektor kiper dan Mason Mount yang digait dari Chelsea untuk menambah opsi lini gelandang. Liverpool sudah menuntaskan pemusatan latihan di Jerman. Gelandang Alexis McAllister merasa banyak hal positif didapat si merah. Selama menjalani pemusatan latihan di Jerman, Liverpool menjalani dua laga uji coba melawan Karoswal yang berakhir dengan kemenangan 4-2 dan imbang 4-4 melawan Greuther Fürth. McAllister untuk pertama kali menjadi starter melawan Greuther Fürth. Dia merasa hasil selama di Jerman ada sisi positif untuk timnya. Ini pertandingan pramusim, tentu kami selalu ingin menang, tapi itu bukan hal terpenting. Kami tahu harus meningkatkan dalam beberapa hal, tetapi bagus untuk mendapatkan beberapa menit, kata McAllister yang dikutip dari situs resmi Liverpool. Ada banyak hal positif untuk diambil selama pemusatan latihan. Saya adalah pemain baru, jadi masih harus mengenal rekan satu tim, kekuatan dan kelemahan mereka, tetapi saya pikir ada pemain yang sangat bagus di sini dan kami dapat membangun sesuatu yang penting,
Liverpool selanjutnya akan ke Singapura. Di sana pasukan Jurgen Klopp bertanding melawan Leicester City dan Bayern Munich. Kami tahu bahwa sebagai pemain Liverpool ada banyak orang yang menunggu kami, sehingga Singapura akan menjadi pengalaman hebat lainnya bagi kami dengan 2 pertandingan sangat penting. McAllister menjelaskan, jadi seperti yang saya katakan, kami akan berusaha meningkat setiap hari dan saya pikir itu akan menjadi 2 pertandingan yang sangat bagus di sana, tegasnya. Juventus mau menjual Leonardo Bonucci di musim panas tahun ini. Bek 36 tahun tersebut terbuka untuk menerima tawaran yang datang dari peminat. Juventus sebetulnya sudah memberi lampu hijau andai Bonucci mau pergi dari Turin. Manajemen Bianconeri kabarnya mau membangun ulang lini belakang tanpa Bonucci. Bonucci sejatinya tak ada niat untuk meninggalkan Juventus. Dia mau menghabiskan sisa tahun kontrak meski dihabiskan di bangku cadangan. Situasi tampaknya sudah berubah dan Bonucci seperti tak masalah jika harus pergi. Saat ini, Alessandro Lucci selaku agen Bonucci terbuka untuk mempertimbangkan tawaran. Dia adalah pesepak bola kelas dunia, kapten Azzurri dan pemimpin tim seperti Juventus. Jika situasi pasar terwujud, kami hanya akan mempertimbangkan penawaran di levelnya untuk menemukan solusi terbaik bagi semua orang, kata Lucci kepada Angsa. Sepanjang Juli ada laporan yang menyebut tawaran terhadap Bonucci datang dari Newcastle United dan beberapa klub berbeda di Arab Saudi. Saya mendengar begitu banyak rumor pasar tentang Bonucci, tetapi keinginan utamanya adalah bertahan di Juventus, di mana dia menjadi kapten hingga beberapa bulan lalu untuk mengukir perannya dalam skuad yang begitu penting, Lucci menegaskan.